الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita segenap manusia kenikmatan yang sangat banyak. Namun harus kita ketahui dan harus kita rasakan bahwa kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan diberikannya kita hidayah untuk menjadi salah seorang dari pemeluk agama Islam. Karena nikmat hidayatul Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan nikmat keislaman kita memiliki harapan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan di akhirat dipastikan dia akan menjadi orang yang merugi. Kemudian hal tersebut dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah salah seorang dari umat ini, baik itu dia dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, dia telah mendengar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengetahui tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum sempat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali di akhirat nanti dia akan termasuk di antara orang-orang yang akan menghuni api neraka. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sampaikan menegaskan dan menguatkan kepada kita semua bahwa dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya nikmat Islamlah yang paling tertinggi, nikmat Islamlah yang paling berharga dan paling istimewa. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjaga nikmat Islam tersebut, karena ketika Allah telah memberikan kenikmatan itu, maka tidak ada yang menjamin bahwa kenikmatan itu akan terus menyertai kita hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan suatu peringatan bahwa di antara manusia yang telah diberikan nikmat keislaman di dunia, tetapi dia tidak sanggup menjaganya, sehingga ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menilainya bukanlah sebagai seorang muslim. Allah berfirman, "Wa min
minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengaku mengklaim bahwa dirinya telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi di dalam penilaian Allah katakan kepada mereka, wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa menjaga nikmat Islam adalah pekerjaan yang penting untuk kita seriusi, adalah pekerjaan yang harus menjaga skala prioritas kita. Sehingga pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana agar keimanan dapat kita jaga, nikmat Islam ini dapat kita jaga? Maka ada 3 hal yang paling utama yang bisa kita jadikan sebagai ikhtiar dalam rangka nikmat keislaman kita ini terjaga. Yang pertama adalah kita jaga akidah kita jaga keimanan kita, jangan sampai tercampuri oleh yang namanya kesyirikan. Karena ketika keimanan tersebut tercampuri oleh kesyirikan, maka kesyirikan yang mencampurinya itu bisa membatalkan dan mencabut identitas keislaman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia orang-orang masih mengenal kita sebagai seorang muslim. Mungkin di dalam kartu identitas kita masih tertulis rapi bahwa kita beragama Islam. Tetapi penilaian yang sesungguhnya, penilaian yang bersifat final, itu adalah penilaian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah amalan-amalanmu. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Kemudian yang kedua, agar nikmat keislaman yang telah Allah berikan kepada kita tetap dapat kita jaga, yaitu mari kita menjaga salat 5 waktu kita. Karena inilah yang merupakan perisai utama ketika kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui akidah yang benar, maka agar nikmat akidah tersebut dapat kita jaga, maka kita jaga dengan melaksanakan salat. Allah telah menetapkan bahwa ibadah salat memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Kita sangat bersyukur karena ada 5 waktu minimal dalam sehari semalam kita bisa menghadap kepada Allah, bermunajat kepadanya, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa merusak agama kita. Kita bisa terhindar dari pembatal-pembatal keislaman. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat segala hal yang kita butuhkan, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita, kemaslahatan agama kita. Karena ketika urusan akhirat kita baik, urusan agama kita baik, maka Allah telah memberikan jaminan urusan-urusan yang berkaitan dunia juga pasti akan baik. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ikhtiar yang ketiga yang bisa kita lakukan agar nikmat keimanan dan keislaman senantiasa terjaga, yaitu kita merutinkan diri kita untuk berada di dalam majelis-majelis ilmu. Karena agama yang kita anut, yaitu agama Islam, adalah agama ilmu, agama yang bukan hanya sebatas identitas tentang apa agama kita, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk yang sangat kita butuhkan. Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan tata cara menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, semuanya lengkap ada di dalam agama kita. Tidak hanya berkaitan dengan permasalahan akidah, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, bahkan urusan-urusan duniawi, tata cara dan etika bermuamalah, segala sesuatunya telah tersaji dengan sangat lengkap di dalam agama Islam. Dan tentu semua itu tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan kita belajar. Dan tempat belajar yang terbaik itu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Melalui majelis ilmu
akan bertambah pengetahuan kita, akan bertambah ilmu kita tentang agama, dan bertambahnya ilmu adalah merupakan cikal bakal bertambahnya hidayah, karena ilmu adalah awal mula dan modal utama untuk kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah ilmu telah menyatu dan berpadu dengan hidayah taufik, maka pada saat itulah seseorang dinilai berada di atas jalan yang lurus. Kalau dalam kehidupan ini kita melangkah dan dominan di dalam langkah kita berada di atas jalan yang lurus, maka insya Allah agama Islam yang Allah telah anugerahkan kepada kita, Allah telah karuniakan kepada kita, benar-benar kita dapat menjaganya, sehingga di saat kita menghadap kepada Allah kelak nantinya, kita menghadap kepadanya dalam keadaan tetap dinilai dan diakui sebagai seorang muslim, yang dengannya kita bisa meraih seluruh janji-janji kebaikan dan keutamaan yang Allah telah kabarkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad hatta taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa wahdharu sakhatal jabbar fa inna ajsadakum 'ala an-nari la taqwa. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan berpegang teguh pada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan berhati-hatilah dari kemurkaan Allah, karena sesungguhnya tubuh kita tidak sanggup menghadapi panasnya api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin wa waffiq ulata umurina bima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Gaza وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى